Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul kullu min indillah. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita tetap diberi nusrullah, hidayah, petunjuk, hudau wal muniro, penerang, petunjuk dan penerang menuju jalan surga, yakni kalimatul aula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bunyal Islam al-khamsin, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, insyaallah. Salat berjamaah di masjid. Salati kama ana salati. Salatlah sebagaimana aku salat. Nabi salatnya 5 waktu berjamaah, di masjid kita berjamaah juga. Tertolaklah amalan salat sendiri di rumah, tertolak. Karena hadis sahih muttafaqun alaih, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk salat sebagaimana Nabi salat, berupa gerakannya, rukuknya, rakaatnya maupun tempatnya. Nabi salat berjamaah 5 waktu di masjid, maka kita harus berjamaah 5 waktu di masjid. Yang tidak berjamaah 5 waktu di masjid tertolak karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada alasan lagi, tertolak, tidak diterima sholatnya mereka yang tidak sholat di masjid berjamaah. Karena itu adalah usul fikih. Usul fikih itu ya sesuai dengan sabda Nabi, hadis, sholatlah sholatika kama ana sholati, sholatlah kalian kamu sebagaimana aku sholat. Itu adalah usul fikih mengenai sholat, baik sholat macam sholat 5 waktu, rakaatnya dan tempatnya, sesuai dengan Nabi yang kerjakan. Sehingga jumhur ulama berfatwa sholat yang tidak mengikuti petunjuk Nabi adalah tertolak. Sholat di rumah tertolak, harus sholat di masjid berjamaah sebagaimana Nabi sabdakan, sebagaimana Nabi lakukan. Ini yang tidak banyak diketahui oleh umat, tidak banyak digembar-gemborkan oleh ustadz, yakni sholat di rumah sendiri tertolak, sholat tidak berjamaah di masjid tertolak, karena mengingkari daripada dalil sholatika kama sholati, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nabi sholat di masjid, kita sholat di rumah, tertolak. Ini yang tidak diperhatikan.
Ini yang tidak diperhatikan. Ini tidak diperhatikan. Masjid kosong, tertolaklah sholatnya mereka. Tertolak, tidak di masjid. Tidak ada alasan lagi. Kalau tertolak ya tidak dapat syafaat lagi ini nanti di akhirat. Tidak ada syafaat. Dalil adanya syafaat adalah ketika kita istiqamah menjalankan sunnah Nabi, baru diakui umat Nabi. Baru itu datanglah syafaat, yakni masuk surga tanpa hisab, yakni tidak mengalami huru hara atau kepayahan atau siksa saat di yaumil hisab, yaumil ba'ats, hari pembangkitan dari kubur nanti di akhirat. Ini makna syafaat itu tidak mengalami huru hara, tidak mengalami kepayahan, siksa di huru hara. Semua siksa, seorang kafir mengatakan, kalau begini siksanya lebih baik saya langsung dimasukkan neraka supaya saya tidak siksa. Bayangkan itu, siksanya di yaumil hisab, sampai orang kafir bilang lebih baik saya segera dimasukkan neraka daripada ini mengalami siksa huru hara. Kita umat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberi syafaat. Nabi-nabi lain tidak mau. Umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad minta syafaat tidak mau. Sekarang Nabi tahu saya tidak diberi hak oleh Allah. Hanya Muhammad yang diberi hak ini. Untuk memberi syafaat itu, ya itulah jalannya kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Sholat di masjid sunnah Nabi, siwak sunnah Nabi, pakai penutup kepala sunnah Nabi. Itu baru nanti diakui sebagai umat Muhammad. Kalau sudah diakui, tidak usah kita minta syafaat langsung. Kaki ini akan mintakan syafaat, ya Allah, ini kaki saya, kakinya si fulan yang memberi kesaksian dia ke masjid terus sholat waktu sebagaimana sholatnya Nabi, maka dia dapat syafaat, langsung masuk surga. Saat manusia sangat kepayahan, siksa yang paling tinggi itu adalah siksa di yaumil hisab. Bayangkan orang kafir saja, orang munafik saja bilang, ya Allah, segerakan saya ke neraka karena di neraka itu lebih enak daripada siksa ini huru hara di yaumil hisab. Bayangkan itu, sampai berkata begitu. Padahal neraka itu juga panas, sekali panas. Yang bisa memadamkan api neraka adalah kalimatul la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, qul min indillah, Allahu somad. Itu yang bisa menahan. Sehingga kalau orang yang menuhankan selain Allah pasti dijamin mereka kafir, pasti dijamin mereka haram masuk surga, neraka tempatnya. Itu sudah dalil baku, tidak bisa dirubah-rubah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Inilah makna syafaat, inilah makna yaumil hisab, pembangkitan. Paling siksa sudah di situ. Mintakan disegerakan. Oh belum, kamu tidak kesasarkan. Kenapa? Ini belum selesai dihisab hartamu, bertriliun-triliun, bermiliar-miliar. Lama mereka. Dari mana didapat? Untuk apa didapat? Lama. Yang miskin sudah duluan surga karena tidak ada lagi hisab mengenai harta, kan begitu. Ini pendengar dan dirahmati Allah yang tidak banyak orang ketahui apa itu hakikat syafaat, apa itu hari pembangkitan. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya kita bersyukur masih bisa memakmurkan masjid. Bersyukur memakmurkan masjid 5 waktu di masjid. Itulah sholat Nabi di masjid. Itulah yang tidak tertolak, itu sholat yang berjamaah 5 waktu di masjid. Itu usul fikih sholatnya apa? Sholatika kama sholati. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Loh, ini usul fikihnya mengenai sholat. Loh, Nabi sholat di masjid. Ya di masjid. Kalau tidak masjid tidak sah. Tidak sah. Iya tidak sah. Jangan membantah, sudah tidak sah Bapak. Itu ibarat Nabi
subuh 2 rakaat, kita 3 rakaat tidak sah kan? Nah, itu sama. Kita maghrib 3 rakaat, kita 4 rakaat, sah, tidak sah. Sama dengan Nabi di masjid, kita di rumah, tidak sah, Mas. Tidak ada alasan laki perempuan harus sholat di masjid, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Karena itu usul fikih sholat itu bunyinya. Sholatlah. Sholatika kama sholati. Itu Nabi. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Loh. Tidak bisa dibantah, Mas. Dalil ini dalil sahih. Tidak usah ijtihad lagi. Tidak perlu diijtihad lagi ini. Ini istilahnya ayat-ayat, kalau di Al-Quran ayat-ayat muhkamat. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Kalau mutasyabihat masih ditafsirkan lagi. Ini muhkamat kalau di Al-Quran loh ya, kalau di hadis ini sudah jelas, ini tidak perlu tetap tidak sah kalau sholat tadi. Mas, usul fikihnya itu begitu. Kalau kalian sholat di rumah tidak sah. Tidak sah. Seperti Nabi sholat subuh 2 rakaat, kita 5 rakaat, tidak sah lah. Tertolak. Tidak boleh main-main mengenai dalil ini. Kita subuh, kita maghrib 3 rakaat, pagi 10 rakaat, tidak sah kan? Seperti itu. Itulah sehingganya pendengar yang rahmati Allah. Itulah perlunya thalabul ilmu. Seperti ini mendengar dari penjelasan Pak Ustadz, ya inilah ilmu. Dasarnya jelas kok. Apakah Pak Ustadz mengada-ngada dalil baru? Enggak. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Sholatika kama sholati. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Seperti aku sholat. Sholat di masjid, ya kita di masjid bersama itu. Nabi tidak pernah sholat sendirian kalau sholat 5 waktu. Selalu di masjid berjamaah dengan kaum muslimin ini. Sehingga kalau dalil ini tidak perlu lagi ditafsirkan, Mas. Ini kalau ayat sudah muhkamat, sudah tidak perlu ditafsirkan. Seperti babi haram, sudah jelas babi haram kok. Tidak perlu ditafsirkan lagi jenisnya. Kalau rokok masih ditafsirkan lagi, karena tidak ada dalil yang mengatakan rokok itu haram di Al-Quran, tidak ada. Masih ditafsirkan lagi, Mas. Diijtimakkan lagi, ijtihadkan lagi, Mas. Itu dalil rokok. Kalau dalil makan babi jelas haram, tidak perlu lagi ditafsirkan. Oh jelas haram kok, tafsirkan bagaimana lagi? Itu. Ini pendengar dan rahmati Allah. Perlu sholat, karena sholat itu langsung diterima Nabi setelah mutah dari Allah. Enggak, Nabi enggak malaikat penerima wahyu enggak tahu kok, enggak tahu. Taunya diperintah, gendong Muhammad, bawa gitu ya. Itu tahunya itu apa tujuannya? Enggak tahu. Dirahasiakan, yakni sholat 5 waktu itulah diterima Nabi langsung di Sidratul Muntaha, langsung di Lauhul Mahfuz, arsy Allah singgasana Allah. Hebat ini. Ibadah yang paling hebat ini kok kita sia-siakan. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ilmu ini itulah wajib, ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmu fikih. Fikih ibadah, fikih Islam al-khamsin itu yang perlu dicari. Fikih sholat 5 waktu itu perlu dicari. Wajib bagi muslimin, muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslimin, muslim, wajib itu. Loh, kalau kita tidak tahu ilmu sholat, aduh bahaya. Padahal itu tiang agama. Tiang agama itu sholat. La dina la ya'budun. Tidak ada agama, tidak ada penyembahan, tidak ada sholat. Nah itu bukan agama, inilah kita sholat, penyembahan. Semua agama kan menyembah. Nah, kita juga menyembah. Semua agama kan menyembah. Entah itu Tuhannya ini itu, yang penting menyembah. Tapi kita jelas menyembah
juga menyembah Allah hak al-wahid al-ahad, Allah yang satu, kan begitu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sekelumit mengenai ilmu yang paling tinggi, yakni ilmu sholat. Ilmu sholat, fikih sholat, ini sangat tinggi sekali. Ilmunya sangat tinggi. Inilah pembeda antara kafir muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat di sini sholat 5 waktu, mas. Bukan sholat tahajud, bukan. Sholat tahajud kan sunnah, kan begitu. Ini pendengar yang rahmati Allah, inilah kuliah akbar, tausiah akbar yang harus dipahami oleh kita. Tinggalkanlah dunia ini, urusan dunia, urdu 5-10 menit kita ke masjid, mau tinggalkan. Inilah jalan tarekat. Jalan tarekatnya inilah. Jalan tarekat inilah. Sholat 5 waktu bersama di masjid, itu jalan tarekat. Hakikat ma'rifat sudah itu. Bukan melalui wasilah-wasilah, mursyid-mursyid, guru-guru. Bukan. Ini kita langsung kepada Allah tanpa wasilah. Lu kita langsung kok. Kenapa sih pakai wasilah? Allah tuh Maha melihat langsung, kita langsung. SLJJ 2 4 4 3 4. Rekatnya itu SLJJ-nya ke Allah. Tidak usah kita minta yang macam-macam. Allah tahu kalau kita sholat, Allah tahu kok. Ini abahku itu menyembah terus. Allah tahu. Cuma Allah belum kasih. Allah tahu kok. Kenapa sih kita diuji dengan kematian ayah, kematian ibu, kematian istri, anak? Kenapa? Supaya kita mendekat kepada Allah. Kenapa sih kita diuji dengan sakit? Supaya kita dekat dengan Allah. Allah yang paling suka itu apa? Sholat sambil bercucuran air mata, mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah dengan bercucuran air, itu Allah yang Allah paling marah itu sombong. Kamu itu saya beri nafas, bisa hidup karena nafas. Oh, kalau tidak dikasih nafas, oksigen, mati. Loh kok sombong? Nah ini. Sehingga orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bersimpu dalam gerakan sholat lalu menangis dalam doanya. Menangis, mas. Ingin dia mengharap ridha Allah saja. Kita itu mengharap ridha Allah, terserah Allah bikin apa, asal Allah ridha itu saja. Enggak perlu kita minta harta, minta istri, minta. Enggak perlu, mas. Kita minta ridha Allah saja. Ya Allah, ridhoilah. Ridho, untuk ridho itu maka Allah kasih rezeki. Itu ridho, mas. Tanpa rezeki kita tidak bisa survei. Iya, mas. Oksigen rezeki, makan minum rezeki, teman baik juga rezeki. Apakah kita tiba-tiba bangkrut terus kita mati? Enggak, mas. Mereka bangkrut akhir apa? Usahanya bangkrut apa? Bunuh diri, na'udzubillah misalnya. Kafir, mas, mati kafir itu. Orang gila saja tidak bunuh diri, kok kita yang waras bunuh diri, kan? Nanti pendengar rahmati Allah. Kita harus mengharap ridho Allah supaya kita itu diuji Allah musibah, supaya kita itu mendekat Allah. Hayya 'ala sholat, kita ke masjid. As-sholatu khairum minan naum, kita ke masjid. Enggak lama, mas, 5-10 menit kok. Habis salam sudahlah, pergi tidur lagi, nggak apa-apa. 5-10 menit kok. Itulah yang dinilai Allah. 5-10 menit itu yang dinilai Allah. Gerakan sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu yang dinilai Allah.
Itu yang dinilai Allah. Berapa menit? 5-10 menit. Itu yang dinilai Allah. Nah bolong kita lama 1 jam enggak. Allah tahu kok. Allah itu maha tahu. Allah pencipta manusia, Allah tahu itu karakter manusia. Enggak mungkin sholat sampai 1 jam, enggak mungkin. Allah tahu kok. Ya 5-10 menit sudah pas lah. Kalau 1 menit terlalu cepat, ya jangan terlalu cepat juga. Ya 5-10 menit sudah pas. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Bicara mengenai hakikat, makrifat, tarikat, ya ini. Sholat berjamaah di masjid sesuai dengan perintah Nabi. Sesuai dengan perintah Nabi apa? Sholatlah sebagaimana aku sholat itu. Tidak nambah kok. Jadi wajib sholat di masjid untuk laki perempuan, wajib loh. Dalil wajibnya apa? Itu sholat sebagaimana aku sholat. Kalau sholat 5 waktu di masjid Nabi, kita di masjid loh. Tidak perlu lagi ditafsirkan itu mas. Itu sudah bukan mutasyabihat lagi itu, tapi sudah muhkamat. Nggak perlu kalau darah itu haram ya haram, babi haram, khamr haram. Sudah tidak perlu ditafsirkan lagi, itu jelas. Itu sudah muhkamat, ayat muhkamat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Lebih dan kurangnya, insya Allah kita diberi hidayah. Dengan ceramah saya ini, insya Allah itu sebagai sarana hidayah. Oh Pak Ustaz tadi sholat di masjid, kalau kita ke masjid, nah itu kan hidayah. Ditahu kalau sholat tertolak, kalau sholat di rumah, itu hidayah mas. Berapa orang yang bisa saya beri, yang gara-gara ceramah saya hidayah, itu terserah Allah. Itu apa pahala mas, menunjukkan jalan yang baik itu pahala, multi level pahalanya, berantai mas. Selama dia sholat, itulah pahala kita dapat pahala. Karena ya kita yang tunjukkan loh, ya tadi Ustaz, aduh kalau begini saya sholat di masjid, kalau tidak sah itu sholat di rumah. Karena Nabi tidak pernah sholat di rumah 5 waktu. Nah, itu inilah makanya kami ini pewaris Nabi loh. Bukan Nabi kami pewaris Nabi. Ini kerja dakwah ini. Kerja dakwah ini hanya orang-orang pilihan ini kerja dakwah. Betul mas, hanya orang-orang pilihan. Loh, berapa banyak SAG, profesor, doktor, master agama, tapi susah amal agama, malas amal agama, MAG, SAG. Jadi bukan karena ilmu terus S1, S2, S3, bukan mas. Terserah Allah mau pilih. Ini kerja dakwah, ini kerja pilihan loh. Apalagi nggak dibayar, pilihan Allah, diangkat derajat kita. Jadi kaya, kapan? Tunggu waktunya. Ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Insya Allah. Ini kerja dakwah, saya ini kerja dakwah. Kerja nabi-nabi, kerja dakwah nabi-nabi. Saya ini bukan nabi tapi pewaris nabi, bayangkan. Bukan nabi tapi pewaris kerja nabi, kerja dakwah. Sudah paling tinggi itulah kerja dakwah. Tidak ada yang menyamai mas. Ya kerja dakwah, kerja nabi berarti sama dengan nabi. Tidak boleh mengklaim sama dengan nabi, bu, tidak boleh. Tapi minimal pewaris nabi boleh, tidak apa-apa. Nggak akan disiksa nanti, tidak. Bukan dosa. Kerja dakwah ini saya. Kenapa saya bisa jadi begini? Kok hebat sekali ilmunya? Loh, bukan karena hebat. Allah yang telah memberi petunjuk saya. Saya tidak ada rasa kehebatan. Enggak. Kulum inilah saya selalu berbicara. Katakan kulum semua min ini dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah, bukan dari saya. Supaya enggak timbul ujub, sombong, enggak. Itu dosa paling besar sudah sombong. Apalagi mengaku Tuhan. Oh, saya ini begini, saya ini. Itu karena dari Allah. Kul inilah itu harus diucapkan supaya enggak timbul kesombongan. Kul itu ayat suci ini. Al-Quran ini yang bicara. Ayatnya cari sendiri. Ini kul katakan semua ini enggak sombong mas, enggak boleh sombong. Kalau saya tidak diberi hidayah saya jadi
Gigolo mungkin, iya. Saya pemabuk, peminum, pemadat, perempuan, main perempuan, itu karena saya tidak dapat hidayah. Jadi begitu, kalau saya dapat, insya Allah inilah saya dapat hidayah. Sehingga mudah saya ini ngomong, biarpun 1 jam kuat, 2 jam kuat, karena apa? Ilham itu terlalu masuk terus ke, kenapa? Karena giginya bersih, mulutnya bersih. Iya, coba Bapak Ibu bersihkan mulut, siwak, sikat gigi, tidak ada semakan celana. Bapak baru hebat nanti bicara. Itu baru hebat itu bicara. Ceramah baru hebat seperti saya ini. Loh iya, praktekan. Di samping saya punya talenta itu ngomong, orator, orasi, itu talenta saya. Kelebihan saya mungkin ini kelebihan saya bandingkan dengan Bapak dan Ibu. Bisa membius orang, oh bisa Mas. Gennya dari mana Soekarno? Ya kerabat Soekarno mungkin. Itu. Pendengar yang rahmati Allah. Yang penting tidak semua. Yang penting sudah saya katakan kul semua dari sisi Allah. Sehingga tidak ada kehebatan dari saya. Tidak ada. Loh, hebat dari mana? Otak dari Allah, akal jenius dari Allah. Kok hebat dari mana Bapak? Jangankan itu. Oksigen saya tidak mau kasih 5 menit, 10 menit tak kasih oksigen mati. Tidak kasih nyawa itu oksigen itu nafas itu nafsu, nafas dari kata nafas. Nafas itu apa? Ya unsur hidup. Tidak ada nafas mati Mas. Siapa? Allah. Agungkanlah Allah. Tidak boleh membanggakan diri. Saya tidak membanggakan diri. Karena saya tahu rumusnya. Kul min inilah. Katakan kulum semua dari sisi Allah. Itu rumusnya tidak boleh. Sehingga kita tidak sombong. Nggak boleh kita sombong. Tahu rumusnya, lo tahu. Ini Al-Quran yang bicara. Pendengar rahmati Allah. Insya Allah sudah mau 30 menit. Kita diberi hidayah Allah. Insya Allah kita akhiri. Allahumma musta'an. Wa minat tariq. Lawati tariq. Hidayah taufik semua. Insya Allah kita diberi hidayah taufik. Dan musta'an, Allah musta'an. Kita diberi musta'an itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah perlu. Kita mengharap pertolongan Allah Mas. Allah itu maha suci, maha agung. Saat kita suci hati, suci badan, suci mulut kita kasih bersih Mas. Saya ini kalau ceramah bisa ceramah hebat begini, karena apa? Gigi saya itu tidak ada sisa makanan, saya tusuk supaya keluar. Itu sehingga datang ilham terus. Itu kuncinya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat amal dan sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.